Unila menyelenggarakan KKN secara mandiri di daerah asal mahasiswa. Kami yang mengatakan 7 orang siap mengabdi di daerah asal kami masing-masing, yaitu Desa Labuan Ratu, Desa Negara Saka, Pekon Podosari, Kelurahan Angkapura Baru, Desa Sidorejo, dan Desa Sukadana Ilir. Inilah hasil kompilasi video dari kelompok kami. Penyuluhan COVID-19 dengan cara mengajarkan cuci tangan WHO yang baik dan benar. Proses pembuatan sabun cuci tangan dan dibagikan kepada seluruh masyarakat desa. Pembuatan tempat cuci tangan menggunakan galon air minum yang dimodifikasi. Bakar, bagi-bagi masker. Senam, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Mengulas materi pembelajaran. Mengenali struktur tulang daun. Membaca doa-doa dan mengaji bersama. Kunjungan rumah BPJS Kesehatan dan sosialisasi literasi keuangan. Sakai Sambayan membantu masyarakat terdampak bencana angin puting beliung. Membantu menyiapkan makanan dan galang dana. Membuat sweet pie. Sweet pie adalah gula-gula yang terbuat dari pepaya yang dihaluskan, disangrai, diberi gula, dan diberi perasa tambahan. Selanjutnya, pepaya diberi pewarna makanan dan dibentuk bulat-bulat. Pemilahan dan pemisahan sampah. Membantu mengemas sembako, dan kunjungan program keluarga sehat. KKN Mandiri Putra Daerah Daring Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Negara Saka. Berikut ini adalah program kerja yang dilaksanakan di Desa Negara Saka yang meliputi 4 sektor, yaitu sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor sosial. Pada sektor kesehatan, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi COVID-19 dan pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga desa Negara Saka. Kegiatan yang dilakukan pada sektor ekonomi yaitu pembuatan kerupuk singkong. Pembuatan kerupuk singkong bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengolah hasil bumi berupa singkong. Pada sektor pendidikan, kegiatan yang dilakukan yaitu belajar bersama siswa SD Desa Negara Saka dan membantu mengajar mengaji. Kegiatan yang dilakukan pada sektor sosial yaitu dilakukannya pembuatan kotak sampah, yang selanjutnya kotak sampah tersebut akan diletakkan di balai desa, di masjid, sekolah, dan juga pondok pesantren. Dan kegiatan gotong royong yang dilakukan di balai desa. Pekon Podosari terletak di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Memiliki luas wilayah seluas 226 hektar. Dari semua pekon yang ada di Kecamatan Pringsewu, Podosari merupakan pekon yang memiliki potensi perumahan umum nasional dan wisata kampung buah naga. Pekon Podosari berbatasan langsung dengan Pekon Sukoharjo 4 di sebelah utara, kemudian dengan Kelurahan Pringsewu Utara di sebelah selatan, lalu dengan Pekon Rojosari di sebelah barat, dan dengan Pekon Podomoro di sebelah timur. Di Pekon Podosari, kami menjalankan 5 program kerja.
Program kerja yang pertama yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. Pada program kerja ini, kami melaksanakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, pembuatan keran sederhana pemasangan pamflet COVID dan pamflet cuci tangan, serta pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis. Kemudian kegiatan yang kedua, sosialisasi penyuluhan pencegahan stunting, yang diikuti oleh ibu-ibu hamil yang ada di Pekan Purwosari. Dan yang ketiga, senam pagi rutin setiap hari Minggu. Lalu program kerja yang kedua adalah Purwosari Cerdas. Pada program kerja ini, kami melakukan bimbingan belajar kepada anak-anak tingkat SD dan SMP serta membantu mereka menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Kemudian program kerja yang ketiga adalah sosialisasi bisnis online. Pada program kerja ini, kami bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para anak muda di Pekan Purwosari untuk dapat memanfaatkan media online di handphonenya sebagai sarana berbisnis dengan modal Rp0 melalui aplikasi Shopee. Selanjutnya program kerja yang keempat adalah menggerakkan kembali BUMDes. Pada program kerja ini, kami berdiskusi dengan pengurus BUMDes mengenai potensi desa. Setelah berdiskusi, selanjutnya kegiatan yang kami lakukan adalah membersihkan dan merapikan ruangan BUMDes yang lama tidak terpakai dengan tujuan BUMDes dapat kembali bergerak. Dan selanjutnya yaitu melakukan pembaruan pembukuan dana administrasi BUMDes. Kemudian program kerja yang terakhir adalah membuat dana jalan di Dusun 3 Pekan Purwosari. Program ini bertujuan agar warga berada di luar Dusun 3 apabila ingin berkunjung ke Dusun 3 tidak perlu khawatir dan bingung untuk mencari jalan yang terlalu rumit di Dusun 3. Selain itu, kami juga melakukan program kerja tambahan, yaitu kegiatan Posyandu Balita, kemudian kegiatan Posyandu Lasya, serta kegiatan gotong royong. Pekon Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Di sini saya mengadakan 2 prokja. Yang pertama tentang prokja bimbingan belajar, yang kedua pengadaan gizi. Untuk yang pertama ini saya mengadakan prokja bimbingan belajar bersama anak-anak Langkapura Baru. Setelah itu saya ada prokja tambahan, yaitu prokja membersihkan jalanan dan membersihkan tanaman di pinggir jalan. Dan selanjutnya prokja tambahan saya adalah membagikan masker kepada warga masyarakat sekitar Langkapura Baru. Ya, dan selanjutnya prokja saya lagi adalah pengadaan gizi, dan itu diadakan di rumah warga setempat di Langkapura Baru. Yang selanjutnya lagi prokja tambahan saya lagi adalah menyemprot disinfektan di sekitar rumah warga desa Langkapura Baru. Dan yang selanjutnya kita mengadakan senam pagi bersama warga kecamatan Langkapura Baru bersama ibu-ibu dan warga setempat. Setelah itu yang terakhir kita mengadakan perpisahan KKN bersama Pak Lurah di kantor kelurahan bersama kawan-kawan KKN di Langkapura Baru. Mutiara Cendrakasih NPM 1816011074, kode desa 379, berKKN di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Memiliki 4 prokja, salah satunya Peka Peduli Kesehatan di masa pandemi, dengan menjalankan beberapa kegiatan, yaitu membagikan masker serta sosialisasi pembuatan hand sanitizer dari bahan kimia di kantor kelurahan. Pemberian tempat cuci tangan di beberapa posyandu yang belum memiliki tempat cuci tangan yang ada di Kelurahan Langkapura Baru. Lalu, kegiatan senam di RT 7 LK2 bersama ibu-ibu guna meningkatkan kebugaran jasmani dan memperkuat silaturahmi. Terakhir, pemasangan banner protokol kesehatan di tempat yang selalu dilalui banyak orang, dan taman rekreasi Duta GS yang berada di Kelurahan Langkapura Baru.
Prokja selanjutnya adalah peningkatan sebel, yaitu semangat belajar untuk adik-adik Kelurahan Langkapura Baru dengan kegiatan bimbel mewarnai hingga ranking 1 di puncak acara. Prokja ketiga yaitu PKL Peduli Kebersihan Lingkungan dengan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan setiap hari Jumat di beberapa tempat Kelurahan Langkapura Baru. Lalu pembuatan dan pemasangan papan edukasi tentang lama penguraian sampah atau benda sekali pakai agar masyarakat lebih bijak dalam memproduksi sampah. Prokja terakhir yaitu pengembangan home industri emping di Kelurahan Langkapura Baru bertepatan di RT 5 LK 1. Kegiatannya itu adalah proses pembuatan, pengolahan emping, pengemasan produk hingga pemasaran di sekitar Kelurahan Langkapura Baru secara offline, seperti menitipkan produk ke warung dan rumah makan. Lalu, disusul dengan membuat akun online shop untuk pemasaran secara online. Desa Sidoarjo memiliki luas wilayah 5.500 dikali 5.200 meter persegi. Jumlah penduduknya yaitu kurang lebih 13.000 jiwa. Potensi utama Desa Sidoarjo yaitu di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan teman sekelompok KKN Mandiri Baru selama 40 hari, kami memiliki program kerja untuk membangun Desa Sidoarjo, yaitu yang pertama, pengembangan inovasi dan pemanfaatan tani dan kebun. Inovasi pembuatan pupuk tanaman dari limbah peternakan, serta pemberian informasi pentingnya perjanjian di bawah tangan. Dalam sektor membangun negeri untuk masa depan, kami melakukan pelatihan media pembelajaran kepada guru sekolah dasar. Kami juga mengikuti PLP, kami juga membantu menambah fasilitas sekolah. Melakukan kegiatan bimbingan belajar terpadu bersama anak-anak jenjang sekolah dasar, serta melakukan pelatihan keagamaan dan mengadakan perlombaan, dengan tujuan dapat melatih anak-anak. Di masa pandemi seperti ini, pentingnya menjaga kesehatan. Maka dari itu, dari kami bekerja sama dengan aparatur Desa Sidoarjo untuk bisa melakukan kegiatan peduli sesama. Seperti membagikan masker gratis, pembuatan hand sanitizer bersama ibu-ibu PKK, dan membantu ibu-ibu PKK di posyandu. Terima kasih. Saya Wayan Apriliani dari jurusan Proteksi Tanaman 2018 melaksanakan KKN di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Program kerja yang pertama yaitu di bidang kesehatan adalah penerapan PHBS dengan kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M, pembagian poster pencegahan COVID dengan 5M kepada ibu-ibu, pembagian masker, pengadaan tempat cuci tangan dan pemasangan banner 5M, penanaman toga di depan balai desa, kegiatan sosialisasi pembuatan sabun cuci piring, sosialisasi praktik mencuci tangan bersama anak TK dan SD Al-Furqon, serta sosialisasi menggosok gigi bersama anak TK dan SD Al-Furqon. Kemudian senam bersama ibu-ibu di tiap-tiap dusun. Selanjutnya, program kerja yang kedua yaitu di bidang pendidikan ada bimbingan belajar. Dengan kegiatan bimbingan belajar akademik yang kita laksanakan di Dusun 2 dan di Dusun 5. Kemudian ada bimbingan belajar non-akademik yaitu bimbingan belajar seni tari kita adakan di Dusun 3. Kemudian pelatihan menyulam diadakan di Dusun 3. Selanjutnya ada program kerja di bidang pertanian yaitu pembuatan POC dari kulit pisang
yang dilaksanakan di Dusun 4 bersama ibu-ibu KWT. Kemudian ada program kerja non-matriks, yaitu pembuatan es krim singkong. Dilaksanakan di Dusun 4 bersama ibu-ibu